Amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian, at-tulab wa talibat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur atas semua limpahan nikmatnya, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita rasakan, yang kita terima sampai detik ini, yang tentunya semua itu adalah karena kasih sayang Allah kepada hambanya. Setelah itu, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, mari kita senantiasa berusaha untuk mentaatinya, mengamalkan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, berusaha untuk meningkatkan iman dan amal soleh kita, diantaranya dengan mendengarkan kajian, mendengarkan ilmu atau talabul ilmi, tentunya dengan niat yang lurus, niat yang ikhlas semata-mata karena Allah, maka insya Allah akan sangat mendapatkan, akan besar manfaatnya bagi kita. Ikhwatu iman, hadirin al-kiram, baik wali santri ataupun anak-anakku sekalian, pembahasan kita saat ini melanjutkan pembahasan yang telah lalu, yaitu Minhaj al-Firqatin Najiyati wa Ta'ifatil Mansurati, ya, yang ditulis seorang mudarris atau seorang ustadz yang masyhur atau ma'ruf, ya, tahun 90-an, yang bernama Muhammad bin Jamil Zainu. Ya, beliau adalah mudarris fi daril hadis al-khairiyah di Makkahil Mukarramah, di kota Mekah yang mulia. Jadi beliau adalah seorang ustadz hadis di kota Mekah. Nah, pembahasan kita saat ini tentang golongan yang selamat itu adalah sudah pada pembahasan tentang at-tauhidu wa anwa'uhu. Ya, golongan yang selamat itu adalah golongan yang mentauhidkan Allah. Ya, golongan yang selamat itu adalah yang mentauhidkan Allah dan selamat dari amalan-amalan kesyirikan yang menjadikan selain Allah dianggap sama atau mempunyai kesamaan dengan Allah. Ini adalah mensekutukan Allah atau berbuat kesyirikan. Sekarang at-tauhidu wa anwa'uhu, tauhid dan macam-macamnya. At-tauhid itu secara bahasa artinya adalah ifradullahi ta'ala, mengesahkan Allah Ta'ala bil ibadati, dalam hal ibadah. Alladzi khalaqallahu al-alam li ajlihi, karena yang Allah menciptakan jagat raya ini, manusia dan seisinya ini, langit dan dunia ini adalah karena itu, karena untuk ibadah. Ibadah yang telah lalu sudah saya sampaikan adalah semua aktivitas kita, semua amal perbuatan kita, baik yang zahir, yang nampak ataupun yang batin, yang tersembunyi dalam dada kita, hati kita, baik yang diucapkan oleh lisan kita ataupun oleh anggota perbuatan kita, maka inilah ibadah. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwal wal af'al adh-dhahira wal batinah. Jadi setiap amalan kita yang mendatangkan ridho Allah, cinta Allah, mahabbah dari Allah, maka pasti itu ibadah.
meskipun sifatnya bukan sholat, meskipun kita tidak lagi membaca Al-Quran, meskipun kita tidak lagi zikrullah, tapi semua amalan yang mendatangkan ridho Allah atau yang dicintai oleh Allah, maka itu artinya ibadah. Hadirin rahimakumullah, ikhwatu iman al-kiram, wali santri wa abnai, maka hendaknya kita pintar-pintar menghayati dalam hidup ini agar hidup kita bermakna ibadah. Jangan sampai kita lewatkan dalam hidup kita dengan sia-sia. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara ciri baiknya, ciri kebaikan seorang Islam, pribadi yang muslim, itu adalah meninggalkan semua apa saja yang tidak bermanfaat. La ya'nihi, la makna lahu, tidak ada maknanya. Makanya kita betul-betul merenungkan, betul-betul berusaha bagaimana setiap saat 24 jam hidup kita dipenuhi dengan arti ibadah. Kita yakin yang kita lakukan itu adalah mendatangkan mahabbah dan diridhoi Allah, maka itu adalah ibadah. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, surat Adz-Dzariyat 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang sangat mulia. Hendaklah terus kita ingat, kita hafal, kita pahami dengan sebenar-benarnya, dan kita amalkan. Artinya yuwahiduni fil ibadati wa yufarriduni fid du'a. Nah, artinya tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ini kecuali agar mereka beribadah kepadaku, yaitu agar mentauhidkan aku, agar mengesahkan aku dalam beribadah, agar mengesahkan aku di dalam berdoa. Hadirin rahimakumullah, diterangkan selanjutnya dalam kitab ini, Anwa'ut Tauhid al-atiyah ma'khuzatun minal Qur'anil Karim. Macam tauhid yang diterangkan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu ini, yang beliau seorang mudaris di Jami'ul Hadis di Makkatul Mukarramah ini, beliau mengatakan dibaginya tauhid ini persis seperti yang ada di dalam Al-Quran. Meskipun waktu Rasulullah hidup, Rasulullah tidak menjelaskan tauhid itu ada 3. Para sahabat tidak mengucapkan tauhid itu ada 3. Sama seperti halnya bahasa Arab. Bahasa Arab itu dibagi menjadi 3. Rasulullah tidak mengucapkan, para sahabat pun tidak mengucapkan, tapi hakikatnya atau yang sebenarnya memang tauhid itu ada 3 macam ini. Yang pertama adalah tauhidur rubb wal i'tirafu bi anna Allaha huwa rabbu wal khaliq. Tauhid rububiyah. Ini sebenarnya sudah beberapa kali dan harus sering kita bahas, sering kita pahami, sehingga kita benar-benar mungkin dengan istilah tauhid ini. Jangan sampai ada hadirin yang belum memahami, sangat-sangat disayangkan. Tauhid rububiyah, tauhid rubb atau tauhid rububiyah ini artinya adalah al-i'tiraf bi anna Allaha huwa rabb. Mengakui, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb, wal khaliq, dan sang pencipta. Waqad i'tarafa bihadzal kufar. Orang-orang kafir di zaman Rasulullah SAW dulu
meyakini persis seperti yang diyakini oleh Rasul tentang tauhidul rububiyah ini. Tetapi kenapa mereka tetap dikatakan sebagai kufar atau orang-orang yang kafir yang belum masuk Islam? Walam yadkhulhum dzalika fil Islam, dan pengakuan mereka terhadap Allah Sang Pencipta itu belum masukkan mereka ke dalam Islam, belum. Ya, meskipun mereka meyakini yang menciptakan langit dan seisinya ini, langit bumi dan seisinya itu adalah Allah. Yang menciptakan manusia itu adalah Allah. Yang memberikan rezeki kepada semua makhluknya itu adalah Allah. Yang menghidupkan dan yang mematikan itu adalah Allah. Tetapi ya, keyakinan mereka terhadap Allah Sang Khalik ini masih belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Nah, ini diterangkan dalam surat Az-Zukhruf. Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulannallah. Dan seandainya engkau ya Muhammad bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka, menciptakan manusia, pasti mereka mengatakan apa? Allah lah yang menciptakannya. Jadi di sini ada lam tauhid dan juga ada nun tauhid, menunjukkan mereka benar-benar yakin. Ya, tidak seperti orang-orang syuyu'iyun, ya, bahkan mereka mengingkari adanya Tuhan. Ada orang ateis yang tidak beragama, ini lebih parah, lebih syirik dibandingkan orang zaman dahulu. Ya, keingkaran orang-orang zaman sekarang dibandingkan zaman dahulu lebih parah lagi. Terus yang kedua adalah tauhidul ilah atau tauhidul uluhiyah. Ya, jadi uluhiyah asal dari kalimat ilah yang artinya adalah Tuhan kalau bahasa Indonesianya. Artinya wa tauhidullahi bi anwa'il ibadatil masyru'ah, yaitu mentauhidkan Allah ya, pada berbagai macam amalan ibadah yang disyariatkan. Jadi berbagai macam ibadah yang disyariatkan itu contohnya sholat, zakat, siam, kurban, umroh, haji, dan macam lagi yang lainnya. Ya, itu ibadah yang disyariatkan. Jadi mentauhidkan Allah dalam perbuatan hamba, dalam perbuatan kita, dalam melaksanakan ibadah. Kalau tadi mentauhidkan Allah dalam perbuatan Allah, jadi Sang Khalik itu hanyalah Allah satu-satunya. Yang menghidupkan dan yang mematikan itu hanyalah Allah satu-satunya. Itu kalau tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Kalau tauhidul uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam perbuatan hambanya dalam beribadah yang disyariatkannya. Contohnya berdoa, ya, contohnya isti'anah, meminta pertolongan, contohnya tawaf, ya, tawaf. Jangan sampai ada tawaf di luar Ka'bah, ya, seperti banyak terjadi di tempat yang lain. Nah, itu berarti dia menduakan Allah, berarti dia ya telah rusak tauhid uluhiyahnya. Isti'anah tuh juga demikian, ya, meminta tolong, ya, meminta tolong. Kalimat isti'anah itu khusus untuk Allah, ya, meminta tolong sesuatu yang gaib, ya, yang ada dalam hati kita, bukan meminta tolong misalnya diambilkan suatu benda atau suatu keperluan yang memang itu ada, ya, itu beda lagi. Wadzabuhu wan nazar, ya, demikian juga dzabh atau menyembelih. Menyembelih ini pembahasan sebenarnya banyak sekali, ya, tapi yang dimaksud dzabhin di sini, adzabhu di sini adalah berkurban. Jadi menyembelih itu ya kalau
yang disyariatkan itu hanya ada dalam Idul Kurban dan ketika kelahiran anak kita yang disebut dengan apa? Aqiqahnya. Selain itu tidak dibolehkan. Ya, kalau ada orang yang menyembelih kurban, menyembelih sapi ataupun kerbau, ya, dengan niatan tertentu, ada acara tertentu di tempat tertentu, nah, itu pasti kita pastikan itu dia telah melakukan penyimpangan akidah, ya, penyimpangan dalam tauhid al-uluhiyah. Ini disebut dengan asyirkul akbar. Contohnya nadranan, ya, maksudnya nadranan di Cirebon, ya, di pesisir sana ataupun di daerah-daerah Jawa. Ini jangan sampai ada wali santri kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang belum memahami ini. Bahkan kalau ada saudara kita yang belum paham, segera dipahamkan. Kenapa? Karena itu perbuatan dosa yang sangat-sangat besar. Kalau dia melakukan itu terus-menerus, meyakininya itu sebagai amalan yang biasa yang boleh, dan sampai meninggal di atas perbuatan atau keyakinan itu, waliyadzubillah, ya, Allah tidak sudi memaafkannya, mengampuninya. Ya, alangkah celakanya orang seperti itu. Nazar di sini, wadzahu wan nazar, itu nazar di sini seperti artinya lah berjanji untuk mengamalkan sesuatu amalan, ya, kalau dia berhasil melakukan sesuatu. Dan yang lainnya dari masalah ibadah. Wa hadzal nawal ladzi jahadul kufar wa kanat fihi al khusumah. Dan ini macam-macam ini yang mengingkarinya adalah orang-orang kafir. Dan pada tauhid uluhiyah inilah dahulu terjadinya khusumah. Apa khusumah? Itu permusuhan antar rasul dan orang-orang yang menentangnya ataupun musyrikin. Ya, setiap rasul pasti ada penentangnya. Padahal rasul itu orang yang sangat-sangat baik, ya, tetapi tetap ada penentangnya, tetap ada musuhnya, yaitu adalah syayatin, baik minal insi ataupun minal jinni. Jadi karena fihil khusumah bainal umam wa rusuluhum Nuhin alaihi salam ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, sejak Nabi Nuh alaihissalam. Jadi itu sudah sunatullah, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kita mendakwakan tauhid itu, ya siap-siap ada yang akan memusuhi kita. Padahal kita tidak menyebarkan permusuhan. Padahal kita mengajak hanya beribadah kepada Allah. Padahal kita tidak mengajak kemungkaran. Tapi ya, yang terjadi sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, pasti akan timbul permusuhan. Waqad hadzal Qur'anul Karim fi aktsari suwarin alaihi. Ya, sungguh Al-Qur'an sudah menjelaskan, ya, dari banyak surat-surat tentang hal ini. Wa ala du'aillahi wahdah fa fi suratil Fatihah. Dan Allah dalam Al-Quran juga menjelaskan tentang agar kita berdoa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ini gambaran dari tauhid ilahiyah seperti yang tertera dalam surat Al-Fatihah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Nasta'in, ya. Nah, inilah khulasatul ayat, ya, kesimpulan dari Al-Quran itu di sini, ya. Intisarinya dari Al-Quran itu di sini, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah.
ini harus kita ikrarkan. Maka setiap hari kita ikrarkan ini. Maka sangat dirugikan, sangat disayangkan kalau orang sudah berikrar mengucapkan setiap hari seperti ini, tapi perbuatannya ya bertentangan dengan apa yang telah dia ikrarkan, dia ucapkan. Ya, dia datang ke tempat-tempat keramat ya dengan meyakini ya sesuatu yang bisa mendatangkan hajat dia. Ini hadirin, ini bertentangan dengan apa yang telah dia ucapkan ketika membaca Al-Fatihah. Makanya anak-anakku sekalian ya harus betul-betul memahami ya tauhid uluhiyah itu dengan baik agar kita selamat ya di dunia dan di akhirat. Wa maknaha nakhussuka bil ibadah fanad'uka wahdak wa la nasta'in bi ghairika. Ya, artinya kami mengkhususkan ibadah ini hanya kepadamu ya Allah. Kami ini hanya berdoa kepadamu dan kami tidak akan meminta pertolongan selain Engkau. Wa tauhidul uluhiyah yasmulu ifradu fi du'ai wal hukmu bi qur'ani wal ihtikamu ila syar'i wa kullu dakhilun fi qouli ta'ala innani anallahu la ilaha illa anna fa'buduni. Maka mencakup juga pada tauhid ilahiyah ini adalah mengesahkan dalam berdoa kepada Allah, berhukum dengan Al-Quran ya, berhukum dengan syariat-syariat Allah, dan semuanya ini masuk dalam firman Allah, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada sesembahan yang berhak disembah illa ana fa'buduni ya, maka beribadalah aku, sembahlah aku ya, taatlah kepadaku, tunduk ya, tunduklah kepadaku ya, kita tunduk taat ya kepada Allah semata ya. Jangan sampai ada di antara kita yang merendahkan diri ya, seperti contoh yang viral ya, merendahkan diri dengan duduk bersimpuh di hadapan kereta kencana yang diyakini itu adalah Mbah Ratu atau Nyi Ratu. Waduh, ini rusak ya, parah ya, berat ya. Terus yang ketiga hadirin rahimakumullah, tauhidul asma wa sifat ya, mentauhidkan Allah dalam nama dan sifat-sifat Allah, wal imanu bi kulli kamalin ma warada fil Qur'anul Karim al hadis wa sahih min sifatillahi allati wasafa biha nafsuhu wa wasafa biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam alal haqiqah min ghairi ta'wilin wala taqifin wala tafwidin kal istiwa'i wan nuzul ya. Jadi yang ketiga mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dalam nama dan sifat ya. Allah itu memiliki nama-nama yang banyak sekali yang tertulis dalam Al-Quran, ada 99 nama dan semuanya baik, semuanya husna dan semuanya sempurna ya. Kita harus mengimaninya ini, baik ada dalam Al-Quran dan hadis. Jadi banyak sekali ya, ada yang tertera dalam Al-Quran, ada yang tidak diterangkan, tapi kita meyakininya banyak sekali. Yaitu sifat yang disifati oleh Allah sendiri terhadap dirinya dan yang disifati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam alal haqiqah. Nah ini yang penting ya, ini kuncinya di sini, alal haqiqah, sebagaimana haknya, sebagaimana adanya hak ya, jangan dirubah-rubah ya. Jadi tidak boleh ditakwil ya, ditakwil-takwil, dirubah-rubah, ditafsir-tafsir ya, ataupun ditakib, ditanya bagaimananya ya. Contohnya mesti seperti al-istiwa ya, istiwa, tahu ya istiwa
Istiwa itu artinya bersemayam kalau bahasa Indonesianya. Allah itu bersemayam di atas arsy. Nah, nggak boleh dalam benak kita berpikiran seperti raja bersemayam, seperti orang bersemedi, atau seperti apa gitu, nggak boleh. Kalimat istiwa yang penting artinya tinggi, di atas, bersemayam, udah cukup. Kalimat nuzul demikian juga, Allah itu selalu turun, seperti malam terakhir turunnya Allah tidak seperti turunnya manusia. Kalau Allah turun berarti nanti di arsy nggak ada yang nempati dong, berarti sepi, berarti kosong. Nah, itu nggak boleh main logika seperti itu. Jadi demikian juga dengan al-yadu, tangan. Allah itu mempunyai tangan. Allah menciptakan Nabi Adam dari kedua tangannya langsung. Maka Nabi Adam itu begitu indahnya, Nabi Adam alaihissalam, karena langsung diciptakan Allah dari kedua tangannya. Nah, kalimat tangan, tangan jangan disamakan dengan tangan kita. Awas ini, karena apa? Karena laisa kamitslihi syai'un wa was-sami'ul basir. Allah itu tidak sama dengan makhluknya sedikit pun, syai'un sedikit pun, tai kuku itu segambaran yang paling kecil pun nggak ada samanya, nggak ada, nggak ada samanya, nggak ada unsur-unsur yang sama, nggak ada. Wasami'ul basir. Kenapa kalimatnya wasami'ul basir? Sami maha mendengar, basir maha melihat. Karena makhluk itu cirinya mendapatkan apa? Ada sami dan ada al-basir. Maka saminya manusia, basirnya manusia tidaklah sama, alias berbeda. Nah, maka demikian juga tangan, jangan diartikan tangan Allah berarti kayak manusia 5 tapi besar sekali, tidak boleh. Atau seperti tangannya serigala macan tapi besar, nggak boleh diartikan seperti itu. Jadi nggak tahu bagaimana Ustaz, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Kita mengartikan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau tidak, berarti kita tidak boleh mengada-ngada. Demikian juga majinya Rasulullah, datangnya Allah. Besok Allah itu datang kepada orang-orang yang beriman di akhirat. Bagaimana datangnya? Wallahu a'lam, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Demikianlah dan yang lain-lainnya yang termasuk sifat dari sifat-sifat Allah. Mufassiruha bima warada an salaf, maka kita mentafsirkannya, memahaminya dengan yang dipahami oleh ulama salaf. Kita jangan sampai menyimpang dari pemahaman ulama salaf. Kalau kita menyimpang pasti salah, pasti sesat, pasti itu. Kebenaran itu apa yang sudah diamalkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Agama itu adalah agama yang telah diamalkan oleh Rasul dan para sahabatnya, itu baru benar. Fal istiwa'u masalan waradda tafsiruhu anit tabi'in fi sahihil Bukhari bi annahu al-ulu war irtifa. Seperti istiwa misalnya, yaitu seperti yang diterangkan oleh seorang tabi'in, tafsirnya adalah tertera dalam Sahih Bukhari, artinya adalah al-ulu. Apa ulu itu? Tinggi. Al-ulu wartafa, tinggi, di atas. Alladzani yaliqani bijalali. Yang keduanya ini tentunya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Jadi sekali lagi dasarnya adalah firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi Allah itu tidak sama dengan makhluknya sedikit pun. Dan dia maha mendengar, maha mendengar dan maha melihat, maha mendengar dan maha melihat.
Demikian juga hadirin, ya, tidak boleh mentasbih, ya, seperti yang sudah dijelaskan, mentasbih atau mempersamakan antara sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Tidak boleh bertanya, ya, kaifiyah, bagaimana hakikat Allah, sifat Allah, tidak boleh. Kenapa? Karena itu akan melakukan perbuatan yang mengada-ngada. Sekarang kembali pembahasan selanjutnya, itu makna la ilaha illallah. Ya, makna la ilaha illallah ini artinya adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang pantas untuk diibadahi, berhak mendapatkan ibadah kecuali Allah. Fiha nafyul ilahiyah an ghairillah wa itsbatuha lillahi wahdah. Jadi dalam kalimat la ilaha illallah itu ada dua rukun. Yang pertama adalah meniadakan bentuk ketuhanan, ya, selain Allah, meniadakan segala macam bentuk ketuhanan selain Allah, meniadakan ketuhanan selain Allah. Yang rukun yang kedua adalah menetapkan hanya Allah sebagai Tuhan, hanya Allah lah sebagai ilah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, surat Muhammad. Wal ilmu bima'naha wajibun, maka berilmu dengan artinya, dengan maknanya ini adalah wajibun muqaddam ala sairi arkanil Islam, ya, wajib untuk didahulukan dari rukun-rukun Islam yang lainnya. Kenapa? Karena perintah Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka berilmu dengan makna la ilaha illallah, dengan artinya itu wajib. Terus yang kedua, qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Ya, sahih riwayat rawahu Ahmad. Ya, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti masuk surga. Ya, makanya kita berusaha, hadirin rahimakumullah, untuk bisa di akhir hayat kita mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, ya, agar kita bisa masuk surga. Wal mukhlis walladzi yafhamuha wa ya'malu biha, dan mukhlis itu adalah orang yang memahaminya dan beramal dengannya. Jadi la ilaha illallah itu ada konsekuensi untuk diamalkan, ya, tidak hanya pengetahuan tapi ada amalannya, konsekuensi yang harus diamalkan, harus dipahami dan diamalkan, karena ending dari Islam ini adalah amal, ya. Terus wad'u ilaiha qabla ghairiha, bahkan kita dakwahkan, kita ajak, ya, manusia untuk, ya, kepada la ilaha illallah, untuk memahami, untuk mengamalkan la ilaha illallah lebih dahulu daripada mengajak kepada yang lainnya. Li'anna fiha at-tauhid alladzi khalaqal alam li ajli, karena di dalamnya itu ada tauhid yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu untuk tauhid itu, ya, karena tauhid itu. Yang ketiga, ya, yang ketiga tentang la ilaha illallah adalah sabda Rasulullah SAW, ya, li ammihi, qala Rasulullah SAW li ammihi Abi Thalib hina hadarihi al-maut, ya, ucapan Rasulullah SAW kepada pamannya Abu Thalib ketika beliau akan menghadapi sakaratul maut, ketika akan meninggal dunia. Kata Rasulullah, ya ammu,
qul la ilaha illallah kaliman ahaju laka biha indallah wa aba ayyaqula la ilaha illallah. Nabi Muhammad mengatakan kepada pamannya, di samping kanannya, di samping kirinya ada teman-teman pamannya dari orang-orang musyrikin. Nah, Rasulullah mengajak apa? Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, yaitu suatu kata, suatu kalimat yang aku jadikan hujjah untuk membela engkau di hadapan Allah. Kenapa? Karena la ilaha illallah itu hebat, ya, akan menyelamatkan manusia. Meskipun hanya di akhirnya dia mengucapkan la ilaha illallah, belum melakukan sholat, belum melakukan yang lainnya, tapi bisa, ya, membantu dia, menolong dia dari azab Allah di neraka. Tapi sayangnya apa? Dia menolak. Abu Thalib itu menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka di akhir hayatnya dia mengatakan anna fi millati abina, kami berada di agama nenek moyang kami. Jadi adat, hadirin, adat yang dipertahankan tuh sejak dahulu kala itu adat musuhnya syariat. Ya kita harus waspada, pasti waspada. Jangan sampai membela adat, yang membela syariat, karena dengan syariat ini kita akan selamat dari azab, azab kubur dan azab neraka, sehingga kita semua bisa masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Ya, begitu sedihnya Rasulullah SAW. Makanya turunlah ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak mampu memberikan hidayah kepada siapapun, sekalipun orang yang paling engkau cintai, ya Muhammad. Jadi hidayah ini adalah milik siapa? Milik Allah, hadirin. Maka kita sering-sering minta hidayah. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya, sering minta hidayah, karena hidayah itu milik Allah, ya, agar kita mendapatkan hidayah. Terus yang keempat, bakir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi Makkah salasa asyara aman yad'u al-arab qailan qulu la ilaha illallah. Nabi Muhammad hidup, ya, di Mekah itu berapa tahun? 13 tahun ketika berdoa atau menyeru kepada orang-orang Arab untuk mengucapkan la ilaha illallah. 13 tahun Rasulullah itu berdakwah, ngajai manusia, ngajai orang-orang Arab, qul la ilaha illallah, wahai fulan, qul la ilaha illallah. Datang ke lorong-lorong gang dia mengucapkan, ketemu orang, qul la ilaha illallah. Ke pasar mengucapkan qul la ilaha illallah. Luar biasa, kita pun nggak sanggup seperti ini. Rasulullah sudah melakukannya karena memang itu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW ingin manusia semua itu masuk surga. Makanya Rasulullah seringkali ditegur oleh Allah, janganlah engkau bersedih karena mereka tidak mendapatkan petunjuk. Karena Rasulullah itu sangat sedih ketika orang itu tidak beriman. Jadi Nabi Muhammad SAW selalu berdakwah dengan ucapan la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah. Maka mereka malah mengatakan faqalu ilahan wahidan. Apakah kami menyembah kepada Tuhan yang satu? Ma sami'na bihadza. Kami tidak pernah dengar ini, Tuhan kok cuma satu. Kenapa? Li'annal Arab fahimu maknaha. Karena orang paham artinya. Artinya apa? La ilaha menolak semua Tuhan, illallah menetapkan hanya Allah. Berarti Tuhan itu hanya satu, Allah. Padahal waktu itu banyak sekali Tuhan, ya, ada Lata, ada Uzza, ada Manat dan yang lainnya. Maka wa anna man qalaha la yad'u ghairallah fatarakuha wa lam yaquluha.
Ya. Jadi karena orang-orang Arab itu paham artinya, dan yang diserukan Nabi Muhammad SAW itu agar mereka tidak mengakui Tuhan selain Allah, maka mereka meninggalkannya, dan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka orang-orang Quraisy kebanyakan waktu itu ketika diajak oleh Nabi Muhammad SAW, apabila dikatakan la ilaha illallah yastakbirun, mereka menolaknya, menolak kebenaran, menolak mengucapkan la ilaha illallah adalah perbuatan istikbar, perbuatan kibir, perbuatan sombong, dosa besar. Dan mereka mengatakan, innana latariku alihatana li syairin majnun, apakah kami akan meninggalkan adat-adat kami, Tuhan-Tuhan kami, Tuhan-Tuhan nenek moyang kami, untuk mengikuti seorang syair yang majnun, yang gila. Jadi Nabi Muhammad dikatakan orang gila tuh. Dikatakan orang gila. Waliyadzubillah, begitu mulianya tapi dikatakan gila. Bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin, bahkan Rasulullah SAW adalah orang yang benar, yang datang membawa kebenaran. Terdapat dalam surat As-Saffat, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah hurrima maluhu wa damuhu, rawahu Muslim. Ini termasuk dalil tentang keutamaan la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari sesembahan selain Allah, maka haram hartanya dan darahnya. Ya, hadirin rahimakumullah. Penting sekali nih. Itu yang terkandung dari makna la ilaha illallah. Wa makna al hadis anna talafuz bi syahadah yastalzimu ay yakfuru ay yunkiru kulla ibadatin li ghairillah kadu'ail amwat wa ghairiha. Dan arti hadis tadi, hadirin rahimakumullah, yang mengucapkan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara dan mengingkari sesembahan yang selain Allah, maka haramlah harta dan darahnya. Artinya anda talafuz bi syahadat, bahasanya melafazkan syahadat la ilaha illallah itu mewajibkan dia untuk mengingkari Tuhan-Tuhan selain Allah. Jadi mengingkari kulla ibadatin li ghairillah, mengingkari ya setiap macam ibadah kepada selain Allah itu harus diingkari. Itu ya konsekuensi, ya itu arti syahadat la ilaha illallah. Jadi kalau kita ingin benar syahadat kita, kita harus mengingkari semua sesembahan selain Allah. Seperti doail amwat wa ghairihi, seperti berdoa kepada orang yang telah mati dan yang lainnya. Wal gharib anna ba'dal muslimina yaqulunaha bi alsinatihim wa yukhalifuna ma'naha bi af'alihim wa du'aihim li ghairillah. Yang aneh hadirin, ya mungkin ini yang beliau saksikan di zaman sekarang, ya orang-orang muslim, ya mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan-lisan mereka, tetapi faktanya mereka yukhalif, ya mereka menyelisihi arti dari la ilaha illallah, ya perbuatannya menyelisih dari apa yang dia ucapkan. Artinya apa? Banyak kaum muslimin yang dia mengucapkan la ilaha illallah tapi saat itu dia melakukan perbuatan kekufuran. Harusnya mengingkari
kekufuran malah dia melakukan kekufuran. Banyak orang yang mengucapkan lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah berjamaah di kuburan, ya, dengan niatan-niatan yang salah, ya, untuk mendapatkan hajat dan seterusnya, dengan meyakini kuburan tersebut adalah tempat yang keramat. Ini sudah menyelisih ucapannya, bertentangan dengan amalnya. Kenapa? Inilah ya mungkin kebodohan umat sekarang yang tidak memahami la ilaha illallah. Padahal la ilaha itu sangat hebat, sesuatu yang terhormat sekali, sesuatu yang besar sekali manfaatnya. Yang kelima kaum muslimin, ikhwati iman rahimakumullah, la ilaha illallah asasus tauhid wal Islam. La ilaha illallah adalah asas dasar dari tauhid dan Islam. Wa minhajun kamil lil hayati, ya, pedoman yang sempurna dalam kehidupan ini, ya, yatahaqqaqu bitaujihi kulli anwa'il ibadah, yang akan merealisasikan, meluruskan semua berbagai macam bentuk ibadah kepada Allah. Jadi semua amal ibadah kita ini asasnya adalah tauhid, maka harus kita pahami supaya ibadah kita diterima oleh Allah dengan sempurna. Wa dzalika idza khada'al muslimu lillah wa da'ahu wahtakamu li syar'ihi duna ghairi. Maka dengan orang memahami, ya, makna la ilaha illallah yang besar ini, yang benar, maka dia akan, seorang muslim itu akan hanya khudu, hanya tunduk hanya kepada Allah, ya, berdoa hanya kepada Allah, dan berhukum melaksanakan hukum syariatnya hanya kepada Allah, tidak mau menggunakan syariat-syariat yang lainnya. Terus yang keenam, qala Ibnu Rajab, al-ilah walladhi yuta' wa la yu'sa haibatan wa ijlalan wa mahabbatan wa khawfan wa raja'an wa tawakkulan alaih wa su'alan minhu wa du'a lahu wa la yuslih hadha kullu illa lillahi azza wa jalla. Ibnu Rajab, seorang ulama, beliau mengatakan, mengartikan kalimat ilah, al-ilah, ya anak-anakku mohon tertib dulu, mohon perhatian dulu, ya, sabar dulu, jangan ngobrol dulu sebelum selesai. Al-ilah itu adalah walladzi yuta', yang ditaati, wala yu'sa, dan tidak dimaksiati, itu ilah. Kalau seseorang datang ke suatu tempat yang dikeramatkan dengan ketaatan, nah itu berarti dia menganggap tempat tadi sebagai ilah, sebagai Tuhan dia. Haibatan wa ijlalan, sesuatu yang hebat, yang dihormati dan ditakuti, itu hebat. Wa ijlalan, dan yang mulia, dimuliakan. Wa mahabbatan, yang dicintai oleh hati. Khaufan, dan yang ditakuti oleh hati. Warajaan, dan yang diharapkan oleh hati. Wa tawakkulan alaihi, dan yang ditawakali, ya, diserahkan urusan kepadanya. Wa su'alan minhu, dan yang dimintai. Wa du'aan lahu, dan yang didoai, berdoa padanya. Wala yusrih hadza kullah illa lillah, maka tidak benar semuanya ini kecuali hanya untuk Allah, karena Allah lah al-ilah, karena Allah lah dia itu yang sebagai Tuhan yang sebenarnya. Maka hadirin, ya, jangan sampai kita mempunyai hati hormat dan takut, cinta, harap, berserah diri kepada benda-benda tertentu, pada tempat-tempat tertentu yang dianggap oleh masyarakat itu keramat. Di Cirebon ini sangat-sangat banyak, ya, tempat-tempat yang dianggap hebat, ya, yang dihormati dan ditakuti, ya, padahal
itu ciri ilah, ciri ketuhanan. Berarti kalau dia melakukan itu ya bukan kepada Allah, berarti dia beribadah kepada selain Allah. Oh ya hadirin, ini kita ingat ini ya. Faman asyraka makhluqan fi syai'in min hadhil umur, maka barang siapa yang menyamakan atau yang menyertakan makhluk dalam perkara-perkara ini yang itu kekhususan dari ilah, karena dzalika qadhan fi ikhlasihi, maka dia sama aja mencacati, melukai, merusak keikhlasannya, merusak ke tauhidannya. Fi qoulihi la ilaha illallah, ya dari makna la ilaha illallah, ya berarti dia merusak kalimat la ilaha illallah. Wa kana fihi min ubudiyatil makhluk, karena itu termasuk dari ibadah kepada makhluk, ya bihasmi ma fihi dzalika, ya meskipun apa macam-macamnya. Ya, makanya hadirin, Rasulullah SAW itu mengajak manusia hanya ibadah kepada Khalik dan meninggalkan ibadah kepada makhluk, yang sebelumnya manusia pada beribadah kepada makhluk. Ya. Terus yang ketujuh, inna kalimat la ilaha illallah tanfa'u qailuha idza lam yanquduha bisyirkin. Kalimat la ilaha illallah itu hadirin ya akan bermanfaat bagi yang mengucapkan selama belum dibatalkan sama yang mengucapkannya. Loh, kok ada sih yang batal? Betul, persis kayak kita wudu. Coba ketika kita wudu, ya setelah itu ada sesuatu yang keluar dari belakang kita, misalnya kentut, nah apakah nggak batal? Itu batal, itu termasuk yang membatalkan wudu kita. Nah kalimat la ilaha illallah pun demikian, ya tidak akan ada artinya, tidak ada maknanya ketika kita merusaknya dengan apa? Dengan yang saya jelaskan tadi, ya dia memiliki haibatan kepada selain Allah, ijlalan kepada selain Allah, ya mahabbatan kepada selain Allah, khaufan cinta, takut, harap, tawakal, permohonan, doa dalam hatinya kepada selain Allah, ya jauh-jauh datang ke Gunung Jati supaya hajatnya terkabulkan. Apa ini? Ya meyakini tempat tersebut bisa mengabulkan hajatnya. Apa ini? Nah tentunya kita sudah bisa menjawab nih ya ketika sudah mempelajarinya. Tapi faktanya masih banyak sekali orang yang datang ke sana agar hajatnya terkabulkan. Ya ini hadirin musibah yang sangat besar di negeri kita ini. Sekarang makna Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 menit lagi ya, lumayan kita langsung kepada Rasulullah SAW mengatakan mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhal jannah hasan rahul hakim, ya. Barang siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah, jaminnya adalah dakhalal jannah. Waduh luar biasa, ini mestinya kita senang Pak mendengarkan ini, dan kita berusaha ya agar kita bisa mengucapkan di akhir hidup kita, karena jaminan adalah surga. Nah, makanya ketika kita mentalkin seseorang yang meninggal di hadapan kita, yang kita ucapkan apa? Yaitu sama la ilaha illallah, jangan dikurangi, jangan Allah saja, Allah ucapan Allah, karena banyak ajaran orang Cirebon tuh ya supaya nggak keberatan kacanya, dikurangi saja, hanya mengucapkan Allah saja. Nah, ini tidak seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pilih mana kita? Ya pilih ini, mengucapkan la ilaha
illallah. Kita tuntun agar mengucapkan la ilaha illallah. Insya Allah mudah ya bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah. Kuncinya apa? Benar tauhidnya, kuncinya itu ya. Tapi kalau dia nggak benar tauhidnya, cacat, rusak, nggak akan bisa, ya. Kenapa? Karena ucapan la ilaha illallah adalah bagi orang yang benar, karena jaminan jalan surga ya, karena orang mengucapkan dengan benar amalnya. Kalau amal perbuatannya nggak benar ya, dengan mensekutukan Allah pasti tidak akan bisa. Makna Muhammad Rasulullah SAW, al-imanu bi annahu mursilun min indillah wa nusaddiquhu fiha akhbar wa nuti'u fima amar wa natruku ma naha anhu wa zajar wa na'budullaha bima syara. Sekarang makna Muhammad Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Mengimani bahasanya beliau itu ya seorang utusan dari sisi Allah, benar-benar diutus oleh Allah. Maka kita membenarkan setiap apa yang beliau kabarkan dan mentaatinya setiap apa yang beliau perintahkan dan meninggalkan setiap apa yang beliau larang, dan kita beribadah dengan apa yang beliau syariatkan. Hadirin rahimakumullah, karena waktu sudah selesai, mohon maaf untuk makna Muhammad Rasulullah SAW akan kita kaji pada waktu-waktu yang akan datang. Saya harap Firqah An-Najiyah ini bisa kita khatamkan pada masjid ini, pada pesantren Al-Qalam ini dengan sempurna, karena melihat begitu besar makna yang terkandung di dalamnya. Isinya ringkas tapi padat. Saya berharap untuk wali santri ketika kajian-kajian di Al-Qalam hendaknya dengan senang hati datang, niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, selain itu juga diniatkan untuk menyambung ukhuwah dengan semua sivitas yang ada di dalam pesantren Al-Qalam ini. Mudah-mudahan niat kita yang lurus ya, yang tulus karena Allah, itu Allah pasti membalasnya dengan yang lebih baik, itu pasti ya. Allah tidak akan menyia-nyiakan setiap apa yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian hadirin apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah itu datangnya dari saya, dan apabila ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kesalahannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru da'wana walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.